Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi bersama Bu Elita. Hari ini kita akan membahas materi tentang manajemen. Mengapa harus belajar tentang manajemen? Manajemen adalah fondasi bagi setiap organisasi, baik itu perusahaan besar, startup kecil, atau bahkan proyek pribadi. Dengan memahami manajemen, kita bisa lebih memiliki kemampuan untuk membangun organisasi yang efektif, meningkatkan produktivitas, memecahkan masalah secara sistematis, beradaptasi dengan perubahan, membangun hubungan yang kuat, dan membuat keputusan yang lebih baik. Pengertian manajemen menurut George Robert Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Fungsi manajemen ada planning, organizing, actuating, dan controlling atau POAC. Planning terdiri dari perumusan dan penyusunan target, menentukan strategi dan program kerja, serta kebijakan yang akan diterapkan. Konsep yang dapat diterapkan dalam perencanaan atau planning adalah konsep 5W plus 1H, yaitu what, why, where, when, who, and how. What berarti apa, yaitu membahas tentang apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan. Kemudian why, mengapa harus melakukan hal tersebut atau mengapa harus mencapai tujuan tersebut, atau mengapa harus memproduksi produk tersebut. Kemudian where berkaitan dengan di mana kita akan melakukan pekerjaan tersebut, di mana kita akan melakukan produksi atau pemasaran produk tersebut, dan berkaitan dengan tempat. Kemudian when, kapan kegiatan atau tujuan tersebut dilakukan. Selanjutnya who, siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut, dan how, bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai dan dilaksanakan dengan baik. Fungsi selanjutnya organizing, yaitu membagi pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing individu dan juga mengalokasikan sumber daya yang terdapat di organisasi atau perusahaan. Dalam prakteknya, di manajemen harus ada pendelegasian wewenang untuk memberikan job desk kepada para karyawan dan memaksimalkan proses agar efektif dan efisien untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Fungsi selanjutnya yaitu actuating, melakukan tindakan agar memberikan pengaruh atau influence dan menggerakkan orang lain agar bekerja secara efektif dan efisien. Contoh, memberikan arahan, motivasi, semangat untuk bekerja secara efektif dan efisien. Dalam proses ini, kemampuan menginfluence atau mempengaruhi harus dimiliki oleh seorang leader. Jadi, dalam prosesnya, seorang leader harus dapat mempengaruhi karyawannya atau staf di bawahnya untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau target yang ditetapkan dan secara efektif serta efisien. Fungsi manajemen yang selanjutnya adalah controlling, yaitu mengendalikan dan mengawasi pekerjaan serta melakukan tindakan koreksi atau perbaikan, atau dalam hal ini adalah evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Bidang manajemen
Terdapat 4 bidang manajemen, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen personalia. Manajemen produksi bertugas mengefektifkan jalannya proses produksi. Kegiatan dalam manajemen produksi meliputi penentuan input atau bahan baku yang akan digunakan, penentuan alat-alat atau teknologi apa yang akan digunakan, dan juga penentuan metode produksi, serta melakukan pengawasan selama berlangsungnya proses produksi. Manajemen pemasaran mengefektifkan proses penyampaian produk dari produsen ke konsumen. Kegiatan dalam manajemen pemasaran meliputi pemilihan segmentasi pasar atau memilih konsumen yang akan dituju, menganalisis kesempatan atau peluang pasar, menentukan cara promosi usaha, dan mengelola usaha pemasaran agar produk yang dihasilkan bisa dikenal masyarakat. Tujuan adanya manajemen pemasaran diantaranya yaitu memperbanyak konsumen dan memperluas pasar bagi kemajuan usaha suatu perusahaan. Manajemen keuangan mengefektifkan proses pencarian dan pemanfaatan dana. Terdapat 2 kegiatan utama dalam fungsi manajemen keuangan atau bidang manajemen keuangan. Pertama yaitu fungsi mendapatkan dana atau bagaimana caranya memperoleh dana, sedangkan fungsi yang kedua adalah bagaimana dana tersebut digunakan dan dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen personalia, seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan oleh pengembangan personalia, manajemen personalia, diantaranya yaitu perekrutan karyawan. Kegiatan pengembangan meliputi pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, pemberian kompensasi atau pengaturan pemberian upah, serta kegiatan penyusunan program keselamatan kerja, kesehatan, dan pelayanan karyawan, serta pemutusan hubungan kerja. Tingkatan manajemen. Terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu top management, middle management, dan lower management. Top management bertanggung jawab atas semua kebijakan, strategi, dan jalannya suatu perusahaan. Adapun tugas top management diantaranya yaitu menyusun visi misi perusahaan, menyusun kebijakan dan strateginya, dan menjalin hubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh dari top management adalah CEO, Dewan Direksi, dan Managing Director. Middle management bertanggung jawab terhadap top management, berperan sebagai perantara antara top dan lower management. Tugasnya antara lain mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Contoh dari middle management yaitu kepala divisi dan manajer cabang. Selanjutnya, lower management atau bisa kita sebut juga first line management atau manajemen lini pertama. Mengatur dan berhadapan langsung dengan para staf karyawan, bertugas memberikan arahan dan supervisi untuk para pekerja menjalankan operasional bisnis agar efektif dan efisien. Contoh dari lower management adalah mandor dan supervisor. Baik, itu tadi materi yang kita pelajari tentang manajemen. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.